Dari samping nggak apa-apa Bu ya? Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Ardiati. Waalaikumsalam Pak Irwan. Wah, tumben-tumben ini. Silakan masuk Pak Irwan. Ayo Pak, silakan Pak duduk sini Pak. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, ini saya mau mengganggu sebentar. Apa Bu Ardiati lagi sibuk? Alhamdulillah saya sedang tidak sibuk Pak ini. Barangkali ada yang bisa saya bantu Pak. Tumben-tumbenan ini saya. Gini Bu, bolehkah saya minta saran dari Bu Ardiati tentang permasalahan saya? Oh, tentu saja boleh sekali Pak. Boleh sekali. Permasalahan apa ini Pak kira-kira yang sedang Bapak hadapin? Biasanya Bapak ini kan enjoy sekali nih. Silakan Pak, disampaikan Pak. Gini Bu, saya kan baru ada masalah ini. Setiap kali saya mengajar matematika itu di kelas ya, terutama di jam siang, itu ternyata siswa itu seringnya tidak antusias dan malah sering tertidur. Nah dampaknya kan nilai ulangannya kemarin itu jelek-jelek semua Bu. Oh, jadi ternyata itu ya Pak ya masalahnya ya Pak ya. Iya Bu. Kalau masalahnya itu kira-kira Bapak menemui saya ini apa sih yang Bapak harapkan dari perbincangan kita nanti ini Pak? Saya itu inginnya bisa mendapatkan saran dari Bu Ardiati yang saya anggapkan yang lebih senior dan lebih berpengalaman, supaya saya nanti bisa memperbaiki cara mengajar saya dan bisa meningkatkan minat belajar siswa yang nantinya kan otomatis bisa berdampak juga pada nilai ulangannya bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Oh begitu. Nah baik, saya sudah agak sedikit paham nih tentang permasalahan dan apa tujuan Bapak untuk menemui saya dan tujuan kita pada pembicaraan kita ini. Nah sekarang begini Pak, sebelum kita berbicara saran ataupun solusi, maka kan kita harus tahu dulu Pak ini, kita harus bisa mengidentifikasi permasalahannya dahulu Pak, agar nanti dalam perbincangan kita solusi yang bisa diambil itu bisa tepat dan efisien gitu ya Pak ya. Iya Bu, siap. Pak Irwan, menurut Bapak gini nih, selama Bapak itu mengajar, itu situasi kelasnya bagaimana ya Pak ya? Apakah gaduh atau Bapak mungkin bagaimana kondisi kelasnya, bagaimana kondisi siswanya itu seperti apa Pak? Selama saya mengajar itu sebenarnya kelas itu nggak gaduh, jadi tidak rame mengganggu kelas lain itu enggak. Cuma saya perhatikan itu kalau siswa itu malah pasif, jadi tidak gaduh tapi pasif. Jadi kalau ditanya itu malah pada diam semua, disuruh tanya juga nggak mau tanya, malah beberapa siswa itu malah terlihat tidur, padahal sudah saya bangunkan ya tidur lagi, saya bangunkan tidur lagi, gitu terus Bu. Wah, sampai ada yang tidur di kelas ya Pak ya. Kalau Iya Bu, menurut saking Bapak, pasifnya itu Bu. wah, kalau menurut Bapak ini Pak, kira-kira apa Pak yang mempengaruhi atau yang membuat siswa itu jadi seperti itu? Apakah mereka takut, jenuh atau bagaimana ya Pak ya? Menurut Bapak apa itu yang menyebabkan? Menurut saya sih Bu ya, mungkin cara ngajar saya ya selama ini itu masih fokus ke teacher center, dan saya minim menggunakan media pembelajaran yang variatif. Jadi saya selama ini ngajarnya cuma ceramah aja, penggunaan media pun juga penggunaan papan tulis. Nah mungkin karena itu saya kira siswa menganggap saya itu tidak mengajar, mungkin sedang menganggap saya itu sedang berdongeng. Jadi kayak didongengi itu akhirnya pada tidur semua itu. Oh begitu ya Pak Irwan. Jadi bisa jadi Pak, benar Pak. Itu mungkin menjadi salah satu penyebabnya ya Pak Irwan. Lalu sebenarnya gini Pak, melihat situasi seperti itu sebenarnya Bapak itu menginginkan situasi pembelajaran yang bagaimana Pak? Yang seperti apa yang Bapak harapkan? Saya itu inginnya kan situasi pembelajaran yang dimana siswa itu terlihat aktif Bu. Nah jadi tidak tidur saat pembelajaran, terus kemudian suruh mengerjakan tugas juga mengerjakan, kemudian kalau nggak tahu diminta bertanya juga bertanya, kemudian terlihat antusias dalam belajar. Itu yang saya inginkan Bu. Oh begitu. Jadi dengan keinginan Bapak seperti itu kira-kira
apa Pak yang bisa membuat situasi belajarnya itu seperti yang Bapak harapkan tadi bisa terwujud Pak? Mungkin menurut saya berarti saya harus merubah Ibu ya cara mengajar saya. Jadi nanti biar siswa itu lebih antusias, jadi tidak bosan cuma gitu-gitu aja saya ngajarnya. Menurut saya seperti itu Bu. Wah, benar Pak Irwan, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Irwan itu. Mungkin dengan merubah cara atau gaya mengajar Bapak itu nanti bisa membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam belajar ya Pak ya. Nah, saya sebenarnya melihat Bapak ini punya potensi yang bagus, melihat potensi yang ada pada diri Bapak, yaitu Bapak itu kalau saya amati nih Pak nih, Bapak itu pintar sekali ya menggunakan, artinya sangat, menurut saya Bapak itu sangat mahir menggunakan IT, karena saya juga tahu juga sih Bapak itu pernah mengikuti beberapa workshop yang berkaitan dengan pemanfaatan IT ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, workshop IT itu apa saja sih yang pernah Bapak ikuti? Saya itu pernah ikut pelatihan Bu tentang pemanfaatan IT ya. Di antaranya itu kayak Canva, Kahoot, kemudian sama Google Workspace for Education yang digunakan untuk pembelajaran. Apa Bu ya? Apa istilahnya? Saya pakai itu aja ya. Jadi untuk biar pembelajarannya itu lebih variatif dan menyenangkan. Menurut Ibu bagaimana Bu? Nah, ini Pak, ini potensi yang ada dalam diri Bapak itu besar sekali. Ini Bapak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Saya setuju sekali Pak. Nah, dengan potensi yang ada dari diri Pak Irwan tadi, yang tadi sudah ikut pembelajaran seperti mengikuti Kahoot, kemudian banyak sekali ya Pak ya macamnya itu tadi. Nah, itu gunakan apa yang Bapak mampu itu untuk membuat pelajaran jadi lebih menyenangkan Pak. Dan mungkin nanti dengan Bapak pemanfaatan IT itu, nanti mungkin siswa-siswa bisa lebih antusias lah begitu, sehingga karena itu kan mungkin hal baru ya Pak ya bagi mereka, dan sarana prasarana di sekolah kita kan mendukung ya Pak ya, WiFi ada, LCD dan proyektor, LCD proyektor kan juga ada ya Pak ya di tiap kelas. Jadi gitu Bu ya. Baik Bu, mungkin saya akan mencoba mulai menggunakan IT dalam pembelajaran nanti biar anak-anak tidak bosan juga, biar lebih variatif juga. Ya, benar sekali Pak. Saat ini kayaknya Pak Irwan sudah mulai kayak menemukan solusinya begitu untuk mengatasi tadi permasalahan yang Bapak alami begitu. Nah, sekarang kalau menurut Bapak itu apa sih yang harus Pak Irwan persiapkan untuk agar solusi tadi yang Bapak harapkan tadi itu bisa terlaksana Pak? Ini saya juga sudah memikirkan dan mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk membuat materi Bu, baik dalam bentuk teks PDF ya, teks PDF, kemudian poster yang dibuat dari Canva nanti biar lebih menarik untuk dilihat anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar juga senang. Kemudian saya akan buat pretest sama post-test dengan menggunakan Kahoot biar lebih membangkitkan lagi minat anak juga. Kemudian membagikan link YouTube, jadi anak-anak tidak hanya sekedar membaca tapi juga menonton video. Nah, linknya nanti yang relevan ya dengan materi yang akan disampaikan, dan itu nanti akan dimasukkan di dalam Google Classroom Bu. Wah, keren sekali Pak itu rencananya Pak. Tapi untuk pelaksanaan itu rencana Bapak nanti bagaimana untuk melaksanakan itu? Itu nanti semua materi itu kan saya masukkan ke dalam Google Classroom. Nanti biar istilahnya itu lebih sistematis dan bisa dipelajari lagi di rumah. Jadi nanti anak bisa belajar lagi di rumah. Kemudian di awal pembelajaran kan nanti saya awali dengan pretest menggunakan Kahoot. Nanti saya tampilkan soalnya di LCD, nanti anak-anak menjawabnya pakai HP, jadi ada interaktif juga. Kemudian anak bisa fokus, bisa untuk persepsi materi juga. Kemudian pembelajarannya nanti saya ganti yang awalnya teacher center menjadi student center Bu. Jadi siswa bisa mengeksplor referensi bacaannya serta bisa berdiskusi antar rekannya. Nah, nanti di akhir pembelajaran itu nanti diisi dengan post-test lagi menggunakan Kahoot lagi. Jadi biar lebih aktif lagi, biar lebih kuat lagi pemahaman anak-anak.
Wah, itu bagus sekali Pak, itu Pak, menurut saya Pak. Jadi kalau Bapak nanti benar-benar menerapkan itu, kalau misalnya saya jadi siswanya nih, pasti saya juga akan antusias kok Pak dalam belajar. Jadi cara ini memang layak untuk dicoba Pak. Semoga nanti Bapak bisa memecahkan permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya Pak ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Pak Irwan, berkaitan dengan itu kira-kira nanti Bapak kapan nih siap untuk melaksanakan solusi itu? Insya Allah minggu depan Bu. Kan kalau minggu ini kan saya juga belum siap karena materi belum dipersiapkan. Jadi minggu ini itu rencana saya untuk menyiapkan segala sesuatunya dulu, baik dari materi maupun soal tesnya untuk pre-test maupun post-testnya nanti sudah siap di Google Classroom. Minggu depan insya Allah sudah siap di uji cobakan ke anak-anak. Baik, tapi bagaimana Pak? Nanti Bapak itu bisa memastikan agar apa yang Bapak rencanakan ini nanti bisa berjalan dengan lancar gitu. Saya yakin solusi ini bisa berjalan dengan sesuai rencana, karena kan seperti yang Bu Arbiati sampaikan tadi, kan sekolah kita memiliki fasilitas sarana-prasarana yang mendukung akan rencana ini. Jadi kita bisa memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diplanningkan di awal Bu. Iya. Menurut Pak Irwan nih, nanti kira-kira siapa ya Pak ya yang akan Bapak mintai sebagai dukungan gitu Pak? Atau bekerja sendiri Pak? Siapa yang Bapak mintai dukungan? Jelas kalau saya sendiri itu tidak cukup Bu, saya sendiri tidak mampu. Nah, tentu saja di sini saya membutuhkan banyak dukungan, terutama pada Bu Arbiati sendiri, karena di sini Bu Arbiati sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya, dan saya minta tolong nanti kepada Bu Arbiati bisa sebagai evaluator yang mengevaluasi saya apakah selama pembelajaran saya selama ini berhasil atau tidak, dan bisa memberikan umpan balik dari pelaksanaan ini Bu, dan juga dari kepala sekolah serta bagian sarana prasarana yang nantinya bisa menyokong dari rencana ini Bu. Saya rasa benar Pak, itu juga sudah cukup yang bisa memberi dukungan. Semoga itu tadi bisa memberikan solusi ya Pak ya atas permasalahan yang sedang dihadapi Pak Irwan ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terus dari perbincangan kita ini tadi yang dari permasalahan, terus kemudian Bapak juga sudah punya rencana ke depannya. Nah, kira-kira apa ya Pak ya yang bisa kita simpulkan untuk hari ini, untuk percakapan kita ini? Yang bisa kita simpulkan di percakapan kali ini tuh, untuk menjadikan siswa lebih aktif dan antusias itu dalam pembelajaran saya nantinya, berarti saya harus merubah cara atau gaya mengajar saya Bu. Yaitu yang awalnya teacher center dan monoton, nanti akan saya menggunakan IT dalam pembelajaran, dan minggu depan saya sudah harus bisa melaksanakan rencana ini Bu. Alhamdulillah, keren sekali Pak. Semoga berhasil ya Pak Irwan ya. Amin Bu, terima kasih Bu. Kira-kira bagaimana nih perbincangan kita? Masih ada yang perlu kita diskusikan lagi nggak nih Pak? Saya rasa sudah cukup Bu. Itu tadi sudah sangat membantu saya, dan terima kasih atas saran dan solusi dari Bu Arbiati. Di sini saya sangat terbantu sekali Bu. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bu Arbiati. Ah, nggak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Saya sangat senang kok bisa membantu Pak Irwan. Kita sharing-sharing seperti ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Saya izin pamit dulu ini. Ya, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Ini saya mau izin pamit karena mau masuk kelas Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Irwan. Semangat kembali untuk mengajar ya Pak Irwan ya. Iya Bu, siap.